Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Sergio Ramos menuju PSG. Ramos akan bergabung dengan Paris Saint-Germain. Sebagaimana dikutip AS, kabar yang muncul ini tak lepas dari pergerakan Rene Ramos, agen sekaligus saudara kandung Sergio Ramos yang diketahui berangkat ke Paris pada Kamis 1 Juli 2021 pagi waktu setempat. Dengan kedatangan Rene ke Paris, saat ini Les Parisiens tampak menjadi kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangan bek 35 tahun itu. Ramos disebut menginginkan kontrak 2 tahun dari PSG, namun tampaknya ia juga tak masalah jika hanya diberi kontrak semusim dengan adanya opsi perpanjangan. Manchester United resmi umumkan transfer Jadon Sancho. Manchester United resmi mendapatkan pembelian pertama mereka di musim panas ini. Setan Merah meresmikan transfer Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. MU tidak mengumumkan berapa mahar yang harus mereka bayarkan untuk merekrut Sancho. Namun mayoritas media Inggris mengabarkan bahwa MU membayar sekitar 90 juta euro untuk mendapatkan jasa sang winger. MU kabarnya akan menyicil mahar transfer Sancho sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 5 tahun. MU sudah bicara dengan Real Madrid soal Rafael Varane. Masa depan Varane menjadi salah satu perhatian utama di bursa transfer musim panas kali ini. Kontraknya bersama Madrid hanya tersisa setahun lagi dan belum diperpanjang. Dilaporkan Sky Sport, MU ingin memasang harga rendah mengingat Varane sudah boleh melakukan kesepakatan prakontrak dengan klub lain mulai Januari 2022 mendatang. Menurut Transfermarkt, nilai pasaran Varane saat ini masih menembus 70 juta euro. MU diyakini akan meminta lebih murah dari itu, mengingat mereka sebelumnya sudah mengeluarkan 90 juta euro untuk menebus Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Akhirnya Juventus bicara soal masa depan Ronaldo. Masa depan Cristiano Ronaldo di Juventus terus dalam spekulasi. Pihak Bianconeri kini angkat bicara terkait nasib bintangnya itu. Usai diangkat sebagai direktur olahraga Juventus yang baru bersama Maurizio Arrivabene sebagai CEO, Federico Cherubini menegaskan belum ada pembicaraan dari pihak Ronaldo. Belum ada sinyal dari Ronaldo, terutama rumor bahwa harus ada transfer dan tidak ada tanda-tanda dari Juventus dalam hal ini, kata Cherubini dikutip dari Football Italia. Arsenal terdapat dapatkan Manuel Locatelli. Direktur Sassuolo Giovanni Carnevali memberikan komentar soal spekulasi masa depan Manuel Locatelli. Carnevali mengungkapkan bahwa Locatelli condong lebih dekat gabung Arsenal daripada Juventus di bursa transfer musim panas 2021. Sassuolo membandrol Locatelli dengan harga 50 juta euro atau sekira 860 miliar rupiah. Declan Rice tolak perpanjangan kontrak di West Ham. Spekulasi masa depan Declan Rice memasuki babak baru. Sang gelandang dilaporkan menolak tawaran perpanjangan kontrak dari West Ham demi pindah ke Manchester United. West Ham tidak mau menyerah begitu saja. Mereka kabarnya akan kembali mengajukan tawaran perpanjangan kontrak untuk Rice. Sembari merayu Rice, mereka juga memasang pagar yang tinggi untuk Rice. Mereka kabarnya akan menuntut bayaran sebesar 100 juta pound sterling yang diyakini akan membuat MU mundur perlahan untuk merekrut sang gelandang. Real Madrid dapat berkah dari Euro 2020. Real Madrid diuntungkan dengan tersingkirnya Prancis, Jerman hingga Kroasia di Euro 2020. Para pemain utamanya bisa beristirahat lebih lama. Dilansir dari Marca, pemain-pemain Real Madrid yang berasal dari negara-negara itu adalah Karim Benzema dan Rafael Varane dari Prancis,
Toni Kroos dari Jerman, Luka Modric dari Kroasia, Gareth Bale dari Wales, dan pemain barunya David Alaba dari Austria. Mereka sudah bisa pulang ke rumah masing-masing dan beristirahat cukup. Setidaknya mereka bisa beristirahat selama 3 pekan dulu sebelum gabung ke latihan pramusim Real Madrid dimulai pada 19 hingga 25 Juli mendatang. Tak ada tim yang lebih kuat dari Spanyol di Piala Eropa 2020. Timnas Spanyol menatap babak perempat final Piala Eropa 2020 dengan optimis. Tim Matador akan menghadapi Swiss pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Krestovski. Pelatih timnas Spanyol, Luis Enrique, merasa tak ada lawan yang lebih kuat dari timnya di babak perempat final Piala Eropa 2020 kali ini. Hal itu disampaikan Enrique saat konferensi pers jelang pertandingan kontra Swiss. Swiss versus Spanyol, tim Matador mesti ekstra hati-hati. Swiss versus Spanyol merupakan salah satu laga di perempat final Euro 2020. Spanyol tak boleh jumawa. Ingat, Swiss sudah kandaskan Prancis loh. Mantan pemain MU Gary Neville menyebut Swiss luar biasa. Swiss mampu jadi kuda hitam yang harus disegani. Spanyol tentu harus waspada dengan Swiss di laga perempat final nanti. Jika tidak tampil penuh dan berjuang sampai akhir, bisa-bisa jadi senasib seperti Prancis. Swiss versus Spanyol, Enrique masih percaya pada Simon. Pelatih Spanyol Luis Enrique tak cemas dengan kondisi mental Simon usai membuat blunder di laga kontra Kroasia. Ia menilai sudah mampu menutupi blundernya tersebut dengan tampil apik setelahnya. Dikutip dari WhoScored, Simon mampu membuat 4 penyelamatan sepanjang 120 menit. Enrique tampaknya masih bakal mempercayai Simon untuk kembali tampil saat menghadapi Swiss. Mengingat David De Gea saat ini juga dilaporkan tengah berkutat dengan cedera. Bukan karena silau, kiper Spanyol ungkap alasan blunder lawak dan kata-kata rahasia De Gea. Unai Simon menyita perhatian ketika timnas Spanyol berjumpa Kroasia di babak 16 besar Euro 2020. Kiper Athletic Bilbao tersebut melakukan blunder konyol yang membuat tim Matador kebobolan duluan di menit ke-20. Banyak yang menilai pandangan Simon terganggu silaunya cahaya matahari yang menerpa Stadion Parken, Copenhagen kala itu. Bukan, saya tidak disilaukan matahari, itu sungguh kontrol yang buruk, kata Simon soal aksinya dikutip dari Mundo Deportivo. Pada momen jelang istirahat, Simon terlihat didekati koleganya di bawah mistar David De Gea. Tampak kiper yang posisinya tergusur di timnas Spanyol itu mengatakan sesuatu kepada sang junior. Kata-kata rahasia tersebut diakui Simon memberikan efek motivasi baginya. Lawan Spanyol di perempat final Euro 2020, Swiss tanpa Granit Xhaka. Gelandang sekaligus kapten timnas Swiss, Granit Xhaka bakal absen pada laga maha penting di Euro 2020 menghadapi Spanyol lantaran akumulasi kartu kuning. Sebelumnya, Xhaka menginspirasi kemenangan dramatis Swiss via adu penalti atas tim favorit juara Prancis pada babak 16 besar. Tetapi dalam laga tersebut, Xhaka menerima kartu kuning setelah berdebat dengan wasit. Hal yang sebetulnya bisa dihindari atau tidak diulangi. Maklum, kartu kuning pertama sang pemain dalam turnamen ini juga diterima karena mendebat wasit pada laga kontra Turki di fase grup. Lebih dari 240.000 orang minta timnas Prancis versus Swiss diulang. Lebih dari 240.000 orang menandatangani petisi yang isinya mendesak pertandingan babak 16 besar Euro 2020 antara timnas Prancis versus Swiss diulang. Sebab ada sebuah kejadian kontroversial saat kegagalan penalti yang dieksekusi Mbappe. Mereka yang menandatangani petisi ini beranggapan Sommer telah lebih dulu meletakkan satu kakinya di garis gawang. Padahal dalam aturannya itu tidak boleh. Dari kejadian itu pula disinyalir Mbappe jadi gagal melakukan tugasnya. Gerakan Sommer untuk memetahkan eksekusi penalti pemain asal klub Paris Saint-Germain itu jadi lebih mudah. UEFA memilih diam dalam menanggapi kontroversi ini, sebab mereka berpatokan kepada wasit yang bertugas di lapangan dan sudah mengesahkan momen tersebut.
Prioritas Patrick Schick bantu Ceko melaju ketimbang peluang top skor. Torehan 4 gol Patrick Schick berjarak hanya 1 gol lagi dari pemimpin daftar top skor sementara Cristiano Ronaldo. Di waktu bersamaan, Schick juga berkesempatan menyamai rekor Milan Baros sebagai pencetak gol terbanyak Ceko di Euro dengan 5 gol yang sekaligus menjadi top skor edisi 2004. Kendati demikian, penyerang Bayer Leverkusen itu menegaskan peluang-peluang itu bukanlah prioritasnya, tetapi membantu Ceko meraih hasil sebaik mungkin termasuk saat menghadapi Denmark dalam laga perempat final di Baku Sabtu 3 Juli besok. Jelang perempat final Euro 2020, Mancini lebih takut pada Austria dibanding Belgia. Roberto Mancini mengakui bahwa Belgia punya kekuatan yang tidak boleh disepelekan. Meski demikian, The Red Devils akan tampil sedikit pincang lantaran Kevin De Bruyne dan Eden Hazard tengah dibekap cedera. Mancini berharap keduanya bisa segera pulih sehingga Belgia akan tampil dengan kekuatan penuh di Euro 2020. Walaupun akan segera menghadapi tim kuat seperti Belgia, Roberto Mancini mengaku tak gentar. Mancini bahkan merasa jika timnas Austria lebih menakutkan dibanding Belgia. Timnas Italia cukup kewalahan saat melawan Austria di babak 16 besar Euro 2020. Untungnya Federico Chiesa dan kawan-kawan waktu itu bisa meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1. Demi Lionel Messi, Barcelona dan La Liga gelar pertemuan. Barcelona tak bisa memberikan kertas kontrak untuk ditandatangani Messi karena terhambat aturan finansial fair play yang dibuat oleh La Liga. Untuk mencari solusinya, Sport melaporkan Presiden Barcelona Joan Laporta akan menggelar pertemuan dengan Presiden La Liga Javier Tebas. Keduanya akan berdiskusi untuk mencari jalan keluar terbaik. Jika dalam pertemuan ini menghasilkan gagasan signifikan, kemungkinan besar Barcelona tinggal mengirim surat kontrak kepada Messi untuk ditandatangani. Tetapi prediksi yang bermunculan, proses itu takkan mudah. Sergio Ramos dan Neymar, romansa yang sudah terjalin sejak lama. Sergio Ramos telah dipastikan cabut dari Real Madrid di musim panas ini, dan sejumlah pemberitaan mengklaim kalau pemain asal Spanyol tersebut akan melanjutkan kiprahnya bersama tim raksasa Prancis PSG. Jika kabar itu benar adanya, Ramos berkesempatan untuk bermain bersama banyak pemain papan atas yang sedang membela PSG saat ini, termasuk juga Neymar yang seringkali Ramos puji dalam beberapa kesempatan. Di sisi lain, Neymar juga memiliki kekaguman yang cukup besar terhadap Ramos. Ia pernah menyebut Ramos sebagai pemain bertahan terbaik yang pernah dihadapi sepanjang karirnya. Usai gagal bareng timnas Prancis, Mbappe tolak perpanjang kontrak dengan PSG. Kylian Mbappe dikabarkan menolak perpanjangan kontrak dengan Paris Saint-Germain. Kontrak Mbappe di PSG diketahui bakal berakhir pada 30 Juni 2022. Mbappe telah memberitahu PSG bahwa dirinya tidak akan memperbarui kontraknya. Akan tetapi dirinya bakal menghormati sisa kontrak bersama Les Parisiens dan bakal pergi dengan status bebas transfer pada musim panas 2022. Keputusan tersebut diambil tepat setelah kegagalan Prancis di babak 16 besar Euro 2020. Kabar mengenai keputusan Mbappe yang menolak menambah masa bakti dengan Les Parisiens tentunya menjadi angin segar bagi Real Madrid. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!